Semangat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak dimanapun berada. Masih bersama saya Wiyanto, Guru IPA SMP Negeri 12 Malang, CGP Angkatan ke-8. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata setelah saya mempelajari modul 1.1 dengan tema Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 dengan tema Nilai dan Peran Guru Penggerak. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai pada modul 1.2 ini, saya merasakan bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih terpusat pada guru atau sering disebut dengan teacher center, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal seharusnya pendidikan itu hendaknya berpusat kepada anak. Kemudian saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang selama ini saya lakukan yang masih berpusat pada guru, akan saya arahkan untuk pembelajaran yang makin berpusat kepada murid. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama menyadarkan kepada saya bahwa pentingnya pendidikan yang menuntun dibandingkan sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan keteladanan, motivasi, inspirasi, dan dorongan, seperti halnya Trikon Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Lalu yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan harusnya berpusat kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka memunculkan ide dan gagasan saya untuk melakukan proses perubahan. Nah, perubahan apa yang saya lakukan di sini? Saya akan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center, saya ubah menjadi pembelajaran yang lebih student center dengan mengusung nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani untuk mengemukakan pendapat maupun melakukan proses pembelajaran. Nah, praktek baik aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama saya awali dengan proses perencanaan. Di sini saya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, khususnya teman-teman yang tergabung dalam MGMPS mata pelajaran IPA. Kemudian saya melakukan proses penyusunan perangkat pembelajaran, dan saya lanjutkan dengan mendesain media pembelajaran agar memudahkan murid untuk memahami dan melakukan proses pembelajaran dengan baik di kelas. Perencanaan maka saya lakukan dengan proses pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini saya awali dengan pembelajaran, saya awali dengan berdoa untuk menumbuhkan nilai karakter religius dan sopan santun seperti yang saya lakukan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Oke. Anak-anak, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, halo ya, pimpin untuk berdoa. Silakan semuanya duduk dengan tertib, segala aktivitas dihentikan. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, belajar kita bisa lancar, bermanfaat untuk kita semuanya. Halo, dipimpin berdoa. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak, Pak Eta mengingatkan sekali lagi ya, kita belajar itu tidak hanya
mendapatkan ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu fisika, tetapi kita juga belajar etika dan sopan santun. Ini penting, harus kita mulai. Kita mulai dari diri kita, membekali diri kita dengan ilmu sopan santun. Pak Ito berikan contoh, ketika kamu masuk ke suatu kelas, di kelas itu masih berdoa atau masih menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong jangan masuk kelas dulu ya, dihentikan dulu sampai dengan selesai. Nanti kalau selesai kamu masuk. Itu namanya punya etika. Nah, guru menyisipkan nilai etika dalam pembelajaran. Kemudian setelah melakukan proses berdoa dan menyisipkan nilai etika kepada anak didik saya, maka selanjutnya saya melakukan proses menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian membagi kelompok, kemudian melakukan instruksi pembelajaran agar anak-anak memahami apa yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah melakukan instruksi pembelajaran, maka anak-anak didudukkan bersama kelompoknya masing-masing untuk melakukan proses kolaborasi bersama kelompok dengan materi yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, di sini anak-anak berkolaborasi satu sama lain. Mereka belajar untuk mengemukakan pendapat, untuk memberikan jawaban kepada teman yang lain, untuk mengendalikan emosinya ketika mereka berkolaborasi dengan teman yang lain. Ini merupakan wujud pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini anak-anak setelah melakukan diskusi kelompok, kemudian mereka presentasi secara berkelompok dengan menggunakan teknik window shopping, di mana masing-masing kelompok dibagi, ada yang bertugas sebagai penjaga stand yang tugasnya untuk menjelaskan materi apa yang mereka diskusikan kepada kelompok yang lain. Kemudian siswa yang tidak bertugas sebagai penjaga stand, mereka berkeliling untuk melihat karya teman-teman yang lain, kemudian memberikan masukan, tanggapan maupun pertanyaan. Nah, di sini anak dilatih untuk mengemukakan pendapat, baik itu bertanya maupun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, sehingga pembelajaran ini berpusat kepada murid. Nah, setelah melakukan proses presentasi secara window shopping, kemudian saya sebagai guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Jadi selama proses presentasi menggunakan window shopping, saya sebagai guru tugasnya adalah memfasilitasi anak-anak supaya mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Kemudian saya memperhatikan proses diskusinya, saya mengamati konsep-konsep mana yang perlu diberikan penguatan dan diberikan pelurusan, sehingga ketika ada konsep yang tidak sesuai, maka di sini saya sebagai guru memberikan penguatan sekaligus kesimpulan. Nah, setelah proses pembelajaran selesai, maka saya melakukan refleksi. Nah, di dalam refleksi ini ada dua hal. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah solusi. Tantangannya, setelah saya melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, maka ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman yang lain. Kemudian yang kedua, masih ada murid yang mengganggu temannya. Dan yang ketiga, masih ada murid yang malu untuk melakukan proses presentasi. Nah, ini menjadi tantangan saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Setelah melihat tantangan ini, maka saya merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama adalah saya melakukan pembimbingan dan motivasi secara individu atau personal kepada anak-anak yang masih menunjukkan sikap yang belum bisa bekerja sama, kemudian masih mengganggu temannya, kemudian masih malu. Nah, ini saya berikan penguatan secara mandiri siswa-siswa tersebut agar mereka di kesempatan pembelajaran berikutnya lebih bisa memperbaiki diri.
Kemudian saya melatih kepada mereka untuk berani berbicara di depan umum melalui kegiatan-kegiatan serupa. Jadi proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan metode window shopping ini saya akan terus laksanakan di pembelajaran berikutnya sampai dengan memberikan solusi agar anak-anak berani untuk tampil untuk mengungkapkan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Dahlia Wardati, salah satu pengajar mapel IPA di SMP Negeri 12 Malang. Saya salah satu rekan kerja dari Bapak Wianto yang sekarang sedang melaksanakan program guru penggerak angkatan ke-8. Menurut saya, beliau sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Salah satunya inovatif, kreatif, menyenangkan, dan yang paling penting berpusat pada siswa. Sekian, saya ucapkan semoga sukses selalu Pak Wianto, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia. Setelah testimoni dari salah satu rekan guru IPA, maka tidak lupa saya juga meminta testimoni dari siswa sebagai umpan balik bagi saya untuk merefleksikan diri dan memperbaiki proses pembelajaran di masa-masa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Kanaya Sekira Ramadhani kelas 7B dan saya Raiza Nela Farasila dari kelas 7B. Kami dari SMPN Negeri 12 Malang. Saya sangat senang sekali belajar IPA dengan Pak Wianto dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Saya senang bisa merasa lebih dekat dengan teman karena saya sering bekerja kelompok dan hasil kerja kelompok kami akan presentasikan di depan teman-teman kelas kita. Dari awal saya yang kurang percaya diri untuk mempresentasikan sampai akhir saya bisa mempresentasikan dengan rasa percaya diri. Kami sedang berkreasi di depan halaman sekolah sambil bermain dengan teman-teman. Pak Wianto hanya menambah sedikit materi agar lebih paham ke pelajarannya. Terima kasih, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya ini juga testimoni dari siswa kita di kelas 7C. Kalau tadi di kelas 7B, ini siswa di kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelas 7C dan Rizal Jabat dari kelas 7C. Ingin menyampaikan pesan kami terhadap pembelajaran bersama Pak Wianto. Pesan saya terhadap pembelajaran dengan Pak Wianto adalah sangat baik karena pelajaran yang disampaikan sangat jelas dan bisa masuk dalam kepala. Kalau kesan saya ialah pembelajarannya enak, santai, dan jika memberikan tugas tidak terlalu berat. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Setelah melakukan testimoni dengan rekan sejawat dan beberapa maka saya akan melakukan proses perubahan-perubahan yang menuju arah kebaikan yang berpusat pada murid. Terima kasih. Selamat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak dimanapun.